Halo, hai semua, ketemu lagi sama aku di sini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini saya mau ngebahas tentang bagaimana sih membuat apa yang kalian senangi itu bisa menjadi sumber keuangan, bisa menjadi profesi kalian, meskipun mungkin bukan profesi penuh waktu, mungkin hanya profesi paruh waktu, tapi bisa menjadikan yang kalian senangi itu menghasilkan uang. Ikuti sampai habis ya. Oke, mungkin sering ditanyain mau jadi apa dulunya kan, atau bahkan kalian di tingkat kuliah pun masih sering ada yang menanyakan pengen kerja apa nanti gitu. Biasanya pertanyaan seperti ini dijawab dengan jawaban seperti pengen jadi dokter, nanti mau kerja sebagai guru, mau kerja sebagai dosen, tapi itu lebih kepada profesi. Sebenarnya yang mau kita bahas adalah bukan profesi, tapi bagaimana mengerjakan sesuatu itu benar-benar yang kita senangi, dan apabila menghasilkan uang ya bonus. Kalau kalian pernah dengar bahwa make your hobby as your job, itu adalah hal yang paling terindah gitu. Kayak orang suka motret, kemudian dia menjadi fotografer, kemudian dia mendapatkan uang dari sebagai kerja sebagai fotografer, itu sangat menyenangkan kata sebagian orang. Dan ini memang banyak yang sudah dilakoni oleh orang-orang, bahkan pekerjaan seperti fotografer, youtuber, programmer, kan 10 tahun lalu tuh tidak ada kerjaan ini, baru ada dalam waktu 5 tahun terakhir. So, buat kita itu tidak penting sebenarnya menjadi apa dalam bentuk profesi. Jadi pentingnya itu adalah akan mengerjakan apa dan apa yang kita senangi. Bonus lain adalah dengan kita mengerjakan sesuatu yang kita senangi, saya yakin kerjaan kan selalu membuat kita dalam tekanan. Saya yakin nih orang-orang yang sudah bekerja merasakan itu. Jadi dengan kita menyenangi pekerjaan yang kita lakukan, at least kita bisa meminimalisir burnout tadi, bisa meminimalisir kejenuhan atau ke-burnoutan kita karena pekerjaan. Sebelumnya kita perlu identifikasi dulu, misalnya gini, kalian senang menjadi pendengar, jadi apakah cocok kalau misal kalian menjadi notulensi gitu. Kalian senang menonton film Korea, apakah mungkin kalian menjadikan diri kalian sebagai aktor, sebagai artis gitu untuk bisa menghasilkan uang. Jadi identifikasi dulu yang kalian senangi ini mungkin nggak untuk bisa dijadikan pekerjaan kemudian menghasilkan uang. Kalian suka nonton bola, apa mungkin kalian bisa jadi pemain bola? Jadi lihat hal-hal seperti ini dulu, identifikasi dulu gitu. Kalau kalian senang berbicara, berkomunikasi, apa mungkin nih jadi YouTuber, apa mungkin nih jadi penyiar. Jadi ini dulu diidentifikasi yang kalian senangi dan apakah punya peluang untuk menjadikan itu sebagai pekerjaan. Jadi menurut ahli yang Edward dan Ryan, dia menyebutkan bahwa pekerjaan itu bisa disenangi atau bisa menjadi pekerjaan yang menyenangkan apabila punya 3 hal, yaitu autonomi, istilahnya bekerja atas dasar waktu, pola, dan hal-hal lain yang memang diberikan otonomi khusus untuk kita, misalnya menentukan waktu kapan kita bekerja, menentukan bentuknya seperti apa, akan kita lahirkan seperti apa. Itu adalah keautonomian yang kita dapat dengan bekerja dan itu bisa menyenangkan. Yang kedua adalah memiliki kompetensi di bidang tersebut. Misalnya kalian punya keahlian dan merasa lebih di bidang mendengarkan. Ketika kalian mendengar, kalian mampu menulis dengan baik, maka mungkin peluang kalian menjadi notulensi itu besar, dan ini membuat kalian bahagia karena kenapa? Kalian merasa punya kompetensi di bidang tersebut. Yang ketiga, relatedness atau keterikatan dengan orang lain. Jadi pekerjaan kalian itu adalah pekerjaan yang menurut orang lain baik, menurut orang lain adalah pekerjaan-pekerjaan yang cukup membanggakan mereka, orang-orang terdekat kalian. Jadi hal-hal ketiga ini apabila ada dalam pekerjaan kalian, nah kemungkinan besar kalian akan menyenangi pekerjaan kalian tersebut. Next yang ingin saya bahas adalah ketika memang sudah menemukan yang kalian senangi dan kalian akan ingin menjadikan pekerja itu sebagai pekerjaan dan ingin menghasilkan dari yang kalian senangi tersebut, ada 5 hal yang setidaknya bisa dilakukan agar benar-benar ini menjadi efektif untuk kalian. Yang pertama adalah cari mentor. Kalau misal memang kerjaan yang kalian senangi tersebut ada hal-hal yang tidak bisa kalian temui di lingkungan kalian. Misalnya di lingkungan kalian tidak ada YouTuber, kalian pengen jadi YouTuber. Kalian bisa cari mentor itu di internet ya, di YouTube atau di referensi-referensi lain. Misal kayak saya dulu pernah lihat salah satu YouTuber dari Rusia ya, dia menyampaikan begitu banyak materi-materi yang memang saya rasa lebih mudah saya pahami dibandingkan saya baca.
Jadi saya belajar TOEFL, melihat video-videonya dia. Jadi itu merupakan mentor saya sebenarnya, walaupun dia si pribadi tidak tahu bahwa saya jadiin dia sebagai mentor, tapi setidaknya di situ saya belajar gitu, belajar cara dia bicara, belajar juga melihat ini mungkin nggak ya saya lakukan sendiri gitu. Kalau saya buat sendiri channel YouTube, kemudian menyampaikan hal tersebut dengan cara saya sendiri, tapi intisarinya adalah pendidikan yang bisa diserap oleh orang lain, mungkin nggak ya saya lakukan itu. Jadi sebenarnya mentor itu penting untuk membuat hal yang kita senangi itu lebih nyata adanya. Mungkin nih melakukan hal ini gitu. Yang kedua yang penting lainnya adalah investasikan waktu untuk meningkatkan kompetensi kalian di bidang tersebut. Ya karena memang dengan kita punya kesenangan hal tertentu tapi kita tidak sangat ahli di dalam bidang itu, pastinya akan agak sulit ya membuat kita itu muncul dibandingkan orang lain, bisa menjadi unggul dibandingkan orang lain. Misalnya kalian memang senang berbicara di depan umum, kalian senang berkomunikasi, tapi tidak diasah public speakingnya, maka mungkin sanggup bersaing dengan orang-orang lain di luar sana. Yang ketiga, juga tidak kalah penting adalah cari komunitas. Ini penting karena membuat kalian ketika mungkin down dari apa yang kalian senangi itu, benar nggak sih ini pathway saya, jalan saya, kalian akan bangkit lagi karena punya komunitas yang mungkin sama-sama bisa support kalian. Walaupun ya tidak bisa bergantung juga ke komunitas ini, tapi intinya adalah dengan punya komunitas kalian merasa berada di track record atau di track yang benar gitu, track yang memang kalian inginkan gitu. Kalian suka menulis, berada di lingkungan orang-orang yang suka menulis juga, maka itu pasti akan menyemangati kalian kalau memang kadang-kadang lagi down atau lagi tidak semangat untuk menulis. Yang keempat adalah cari peluang. Cari peluang artian cari lowongan-lowongan, kesempatan-kesempatan melakukan kalian senangi itu. Itu akan membuktikan bahwa kalian cukup mampu, kalian punya kesenangan itu bisa dijadikan uang. Misalnya cari freelancer untuk penulis, cari freelancer lowongan untuk fotografer kalau kalian suka foto, kalian suka potret dan lain sebagainya. Jadi ini membuat kalian merasa bahwa kesempatan-kesempatan yang ada ini adalah peluang untuk kalian bisa memaksimalkan kemampuan kalian tadi. Dan yang terakhir adalah buat program kalian sendiri. Maksudnya adalah membuat nyata dari apa yang kalian senangi tersebut. Kalian suka dengan memasak misalnya, coba benar-benar bikin masakan, kemudian kasih lihat ke orang lain, kasih rasa ke orang lain, orang akan nyicipin dan merasa, oh ya enak ini. Itu juga seperti bentuk pengakuan. Jadi dengan kita meng-create apa yang kita senangi itu dalam bentuk nyata, orang akan melihatnya dan orang akan memberi nilai, dan itu akan memberi semangat untuk kita kembali dan memaksimalkan kesenangan kita tadi untuk menghasilkan uang. Semoga bisa diikutin dan bisa menjadi kesempatan untuk kalian menjadikan yang kalian senangi menjadi sumber uang. Terima kasih sudah menonton. See you.